Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan malam edisi tanggal 6 Oktober tahun 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami hari ini. Engkau sudah memberkati pekerjaan kami. Engkau sudah memberikan kami berkat, kesehatan, kekuatan yang tak terhingga. Terima kasih atas kasih setiamu bagi kami sekalian. Saat ini kami jemaatmu hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Renungan malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36 di bawah judul Yesus dan Hukum Taurat. Tema renungan malam kita yaitu saleh dan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hati kita kudus, maka kudus pula tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita. Sebaliknya, jika hati kita busuk, jahat, maka itu juga akan berpengaruh atau berdampak pada tingkah laku, perbuatan, dan juga tutur kata kita. Oleh sebab itu, Allah menginginkan seluruh keberadaan kehidupan kita memenuhi tuntutan Allah, hidup saleh dan juga kudus. Saleh yang Allah inginkan bukan hanya saja dari luar, tampak dari luar, tetapi saleh juga dari dalam lubuk hati kita yang terdalam. Mau menggerakkan hidup saleh dan kudus supaya boleh juga berdampak dalam tingkah laku, perbuatan, dan juga tutur kata kita. Nah, nas kita yang kita renungkan pada malam hari ini, yang pertama tentang gaya hidup saleh dan juga kudus. Allah tidak menginginkan orang hidup berzina karena menginginkan lawan jenis di dalam hatinya. Itu tentu sudah berlawanan dengan gaya hidup saleh dan juga kudus. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang berlawanan dengan saleh dan kudus adalah perbuatan yang menyesatkan mata dan juga tangan kita, yang menyesatkan kehidupan kita. Kita tanggalkan itu dari dalam diri kita, yang menyesatkan gaya kehidupan kita. Bukan berarti kita harus mencungkil mata kita, memotong tangan kita. Tidak. Tetapi di sini adalah apa yang menyesatkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita terbuai terlena, buangkan itu semua. Kita tanggalkan itu. Mari hidup saleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Buka mata kita untuk melihat kebenaran, tangan kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik, agar kita selalu senantiasa melihat kebenaran Tuhan. Hati kita tergerak untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini juga mengingatkan kepada kita supaya kita menjaga kekudusan dalam pernikahan. Kristen harus memandang manusia sebagai pribadi yang berharga. Perceraian yang disahkan secara hukum
sebenarnya adalah penyimpangan terhadap ketetapan Allah dan juga mengkhianati janji suci kesetiaan antara suami dan juga istri. Dimana kita tahu bahwa janji itu adalah utang. Kalau kita tidak menempati janji itu, maka kita berdusta, mendusta, membohong. Artinya hidup kita jauh dari kekudusan, jauh dari kesalehan. Oleh sebab itu, firman Tuhan menganjurkan kepada kita supaya kita tetap terus memelihara hubungan suami istri, pasangan kita. Ajaran Tuhan Yesus tidak mengizinkan perceraian kecuali karena zina. Ini menunjukkan dua hal, bahwa pernikahan itu kudus, maka tidak boleh sembarangan bercerai. Yang kedua, alasannya adalah karena perbuatan perzinahan itu adalah salah satu perbuatan dosa. Dan sebab itu perlu kita jauhkan perbuatan yang demikian. Hati kita jangan sampai tertuju dengan hal yang demikian. Kemudian kesalehan dan kekudusan yang harus kita jaga adalah melalui tutur kata kita. Jangan sampai ada sumpah serapah yang tidak baik yang keluar dari mulut kita. Jangan bersumpah, ini bukan berarti bahwa semua sumpah adalah dosa. Jika sumpah itu dilakukan dengan benar, juga termasuk bagian dari ibadah, memberikan kepada Tuhan kemuliaan namanya. Artinya kalau kita bersumpah, katakan ya jika ya, katakan tidak kalau tidak. Artinya betul-betul murni, bukan kepalsuan. Tidak sembarangan bersumpah. Oleh sebab itu Tuhan melarang kalau kita bersumpah demi bumi, demi langit, Yerusalem, dan juga kepala. Kita tahu di sini tadi di dalam nas kita ini, Allah tidak menghendakkan kita bersumpah demi langit karena langit adalah takhta Allah. Jangan bersumpah demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya. Jangan bersumpah demi kota Yerusalem karena kota Yerusalem adalah kota Raja besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga jangan bersumpah demi kepala kita, karena itu adalah bagian dari tubuh kita yang berkuasa adalah Tuhan. Jadi kita jangan sembarangan mengucapkan segala sumpah. Mari kita ucapkan kalau itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang memberkati, ucapan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk hidup saleh dan kudus di hadapan Tuhan, supaya kita layak baginya. Mari kita bersama-sama boleh menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, perbuatan kita, tutur kata kita sekalian, supaya kita boleh hidup saleh dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam kehidupan kami, terima kasih atas suara kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Melalui itu semua Tuhan, kami diajarkan supaya hidup saleh dan kudus di hadapan-Mu. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat mengontrol baik tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami. Biarlah hati kami selalu tetap dalam hati yang kudus, supaya tingkah laku dan perbuatan kami juga hidup kudus dan juga saleh. Biarkan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, apapun keadaan kami saat ini, kiranya Tuhan yang menjaga dan menolong kami. Kau sembuhkan bagi jemaat-Mu yang sakit, Engkau pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Engkau juga menguatkan kami dalam segala ujian dan cobaan yang sedang kami hadapi alami,
Kiranya Tuhan menguatkan kami sehingga kami tidak patah semangat, namun kami menyerahkan segalanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Bagi saudara kami yang pada saat ini yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kami mampu melalui pergumulan itu. Kau berkati rumah tangga kami, Kau berkati pekerjaan kami, keluarga kami dimanapun saja berada. Biar dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Biarlah suara kebenaran firman Tuhan tetap selalu disuarakan, tetap selalu dikumandangkan, supaya ada selalu kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau kuatkan iman dan pengharapan kami Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau yang memimpin kami, menjadi gembala kami, menjadi kawan sejati dalam kehidupan kami. Dalam nanti Tuhan kami akan beristirahat, kami akan tidur. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Bangunkan kami dengan nafas kehidupan dan semangat yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Ini saudara kami Tuhan yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.